Diranikan nasi tetangga, Mister Meong harus merekam di sel super ketat yang dilengkapi kamera pengawas. Tapi itu semua belum cukup loh. Mister Meong punya 1001 cara untuk melarikan diri nih. Lihat aja, tanpa kesulitan berarti, Mister Meong berhasil meloloskan diri tuh. Widih, hebat Si Hitam gak kalah vitamin nih. Terkunci di dalam rumah sendirian, si Hitam tahu betul apa yang harus ia perbuat. Setelah strategi dirancang, si Hitam langsung mengambil ancang-ancang. Dan pintu pun berhasil terbuka. Seakan gak mau kalah pintar dengan para kucing, si Doger mulai bergelut dengan buku tuh. Tapi bukannya dibaca. Bukunya malah diacak-acak begini. Doger, gimana mau pintar kalau kelakuannya kayak gini? Pulang di tengah malam, kayaknya si Michi udah ngantuk deh. Masa si Bruno lagi nyebrang malah disundul mobil begini? Melihat si Bruno tergeletak di tengah jalan, si Michi langsung panik tuh. Tunggu dulu, ini cuma akal-akalan si Bruno aja kok. Dengan cekatan, si Bruno langsung membawa kabur mobil milik si Michi nih. Bruno, bersyukurlah menjadi anjing, jangan merendahkan diri menjadi maling ya. Lain si Bruno, lain pula dengan anjing yang satu ini. Sebut saja si Bruni. Melihat bahaya datang mengancam, si Bruni langsung memandu majikannya untuk lari menghindar. Alhasil, mobil yang hilang kendali ini tak sampai mencelakakan si Bruni dan majikannya. Wah, si Bruni udah kayak superhero aja nih. Entah mimpi apa semalam, nasib sial datang menghampiri seekor anjing, sebut saja Blackie. Akibat kecerobohan sang majikan, tali yang mengikat si Blackie malah tersambung di pintu lift. Nasib si Blackie jadi menggantung, sama seperti hubungan asmaranya dengan si Blackie Wati. Berkat usaha keras sang majikan, si Blackie kembali mendarat di bumi dengan selamat. Niatnya sih cuma mau ngerendam kaki. Rusa yang satu ini justru membuat repot para petugas lantaran terjebak di tengah kolam tuh. Wele, kalau nggak bisa berenang, mau ya pakai pelampung dong. Berusaha memanjat masuk ke dalam rumah incarannya, kucing garong yang satu ini dapat turunnya nih. Lagian, daripada jatuh begitu, apa susahnya sih permisi lewat pintu depan? Pagi itu, klinik Dr. Bonar kedatangan pasien yang nggak biasa nih. Seekor rusa Alaska dengan santainya masuk ke dalam klinik tuh. Wah, kira-kira si rusa sakit apa ya? Tapi belum sempat diperiksa, si rusa udah keburu kabur tuh. Takut jarum suntik kali ya. Terkadang para remaja sulit loh mengontrol emosi yang ada dalam dirinya. Gak cuma manusia, hal yang sama juga bisa terjadi di kalangan hewan. Seperti rusa muda yang satu ini nih, sebut saja namanya Rosa. Padahal itu kan cuma patung. Si Rosa mulai emosi tuh. Dengan tanda kecilnya, si Rosa mulai menyerang patung yang dianggapnya musuh ini. Sabar dong, sabar. Jangan sampai kena darah tinggi di usia muda ya. Sebagai hewan penyendiri, si badak kecil berukuran besar ini merasa usik saat serombongan turis berkumpul di sekitarnya tuh. Kan, emang enak disosor badak. Makanya, jangan pernah mengganggu hewan di alam liarnya ya. Nah, daripada emosi digedein, mending ngoles aja, Bray. Ayo beruang yang satu ini nih. Di bawah penerangan seadanya, si beruang asik banget tuh. Ajib-ajib di halaman rumah orang. Ada gitu beruang dugem. Aneh-aneh aja deh. Aksi kejahatan itu gak mengenal waktu dan tempat. Asalkan ada kesempatan, kapanpun dan dimanapun, para otak kriminal siap beraksi mengincar korbannya yang lagi lengah. Kali ini, si Momon ini nih yang masuk perangkap aksi komplotan pencuri, sebut saja geng pesut.
Dengan tipu dayanya, sendiri tablet milik Momon berhasil berpindah tangan tuh. Kalian kenal gak nih wajah salah satu anggota geng pesut ini? Gak hanya si Momon yang bisa lengah, ternyata si Popon yang tengah berpengalaman sebagai sipir penjara ikut ketularan juga tuh. Si Popon ceroboh dengan membiarkan pintu keamanan tidak terkunci sempurna. Alhasil, seorang tahanan wanita, sebut saja Momon, berhasil memanfaatkan situasi tuh. Tapi tenang aja, dalam waktu singkat, si Momon berhasil ditangkap kembali kak. Dari sekian banyak peristiwa yang bisa terjadi di jalan, kayaknya apa yang dilakukan pengemudi mobil ini adalah yang paling aneh nih. Gimana enggak? Dengan wajah polosnya, si ibu memarkirkan mobilnya di tengah jalan umum tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi penasaran, kira-kira si ibu bikin SIM-nya di mana ya? Di dapur? Apa di salon ya? Entahlah. Kalau koran yang dibawanya, si Oper nggak tahu kalau lantainya ternyata baru dipel tuh. Berantakan nih jadinya. Di toko ini emang ada kursinya, tapi bukan berarti bisa duduk di sembarang tempat ya. Tuh kan, siapa suruh dudukin kardus, jadi kejebak sendiri kan tuh. Kalau di ruang tunggu ini kursinya sih banyak. Sayangnya si Bulbul kayaknya salah pilih tempat duduk deh. Kursi yang udah lewat ini nggak kuat tuh menahan cadangan lemak yang ada di tubuh si Bulbul. Ternyata si Bulbul ini orang baik loh. Kursi yang rusak ini langsung diperbaiki tuh sama si Bulbul. Sikap saling peduli dan saling menjaga seharusnya tumbuh di masyarakat. Kalau udah begitu, penjahat bakal berpikir 1000 kali untuk beraksi di tengah hari bolong seperti ini. Melihat sang korban tak berdaya, bukannya pada nolongin, ini malah pada diem aja. Gadis berambut panjang ini jadi rebutan para polisi yang mengejarnya tuh. Bukan karena wajahnya yang cantik loh. Usut punya usut, sang gadis jadi buruan polisi lantaran terlibat dalam sebuah aksi kejahatan. Gak pandang bulu, cewek ataupun cowok, hukum harus tetap ditegakkan. Semangat ya Pak Polisi. Duh, orang tua mana sih yang tega membiarkan anaknya berkeliaran sendiri begini? Jalan raya itu bukan tempat yang aman untuk anak bermain. Jangan biarkan anak yang belum cukup dewasa bermain sendirian di jalan ya. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Kalau anak celaka, orang tua juga loh yang akan menyesal dan ikut menanggung akibatnya. Gak mau kan? Enggan pergi ke tempat fitness, si Kobra memilih berlatih di rumah dengan alat seadanya nih. Tapi bukannya badan jadi spare, malah begini nih jadinya. Sebelum menggunakan satu alat, pastikan dulu kita ngerti cara pakainya ya. Jangan so tau kayak si Bono dan Bono ini nih. Sempat ragu saat anak mencoba trik baru bersepeda, si Badul akhirnya nekat juga tuh. Tapi keraguan si Badul akhirnya terbukti tuh. Makanya, macam deh Dul. Si Badul berarti mau konsep indah. Kelihatannya sih lihat kan. Tapi ada apa nih yang kurang? Ya, apa lagi kalau bukan helm? Gagal keliling dunia, begini deh, cantik loh sekarang. Akibatnya kalau pusing 7 keliling, meja dan dinding pun jadi sakit. Orang hidup si Emon lagi berarti nih. Lihat aja kelakuannya sekarang. Macem-macem aja deh.
bisa bangkit dan jangan patah semangat ya. Kalau kursi udah rusak, mending cepetan dibuang aja deh. Apalagi kalau berada di fasilitas publik. Salah-salah, orang lain bisa celaka loh. Merasa curiga dengan gerak-geriknya, si Garam hendak diperiksa ke kantor security tuh. Harusnya sih, kalau nggak salah, si Garam nggak perlu takut. Tapi lihat aja, belum dia apa-apain, si Garam malah ngacir. Singkat cerita, si Garam akhirnya berhasil diringkus kembali tuh. Berlatar belakang di sebuah pintu tol, seorang pria sebut saja Tamuka nekat membajak sebuah mobil berisi keluarga yang hendak tamasya. Drama meski berhasil kabur, polisi sudah mengantongi identitas dan mobil jadul milik si kabur. Dan sudah canggih, masih banyak juga loh orang-orang pemberani yang siap melawan segala bentuk aksi kejahatan. Syukur-syukur cuma masuk penjara. Kalau jadi bulan-bulanan warga, bayangin sendiri deh gimana jadinya. Rezeki yang halal kan banyak. Jadi jangan putus asa ya. Badan sih boleh gede, tapi berarti idolanya berlatih, sikapnya jadi ketahuan aslinya tuh. Jalannya suka nggak konsen tuh. Cuca cip. Kalau mau main skateboard, mending milih tempat yang pas deh. Udah nabrak pintu, kena omel juga tuh sama Om Bambang. Seorang ibu dan anak balitanya terkam kamera pengawas sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Tapi karena kondisi jalan yang buruk, si ibu dan anak hampir aja celaka loh. Ternyata ini akibat galian lubang jalan yang belum rampung hingga berpotensi mencelakakan pengguna jalan. Ayo tebak, siapa nih yang harus tanggung jawab? Nah, buat para pemotor, waspada selalu saat menyalip deretan mobil di tengah kemacetan ya. Bukan tidak mungkin kejadian seperti ini bisa menimpa siapa saja yang lengah atau memang sedang bernasib sial. Semoga kita sama-sama lebih waspada ya.